Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esti Wiraningsi dengan NIM 1061945 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa anatomi dari gigi. Yang pertama, gigi insisif lateral rahang atas, yang kedua, gigi insisif sentral rahang atas, dan yang ketiga, gigi caninus rahang atas. Insisif pertama rahang atas atau maxillary permanent central incisor merupakan gigi pertama dari kiri dan kanan rahang atas. Terletak di antara kiri dan kanan garis tengah atau median line, memiliki akar yang besar, satu, dan apeks yang bulat. Gigi insisif pertama rahang atas merupakan salah satu gigi terbesar untuk daerah anterior. Pada pandangan labial atau pandangan ketika gigi menghadap pada bibir, mahkotanya berbentuk seperti skop. Pada mesio-incisal ridge-nya berbentuk 90 derajat. Pada distal incisal ridge-nya berbentuk bulat. Terdapat dua sulcus, yaitu sulcus mesiolabial dan sulcus distolabial. Pada saat baru erupsi, incisal ridge-nya akan membentuk mamelon. Pandangan palatal atau pandangan ketika gigi menghadap pada rahang atas. Yang pertama, mahkotanya membentuk cekungan atau konkav. Yang kedua, corak marginal reticingulumnya berbentuk huruf M. Yang ketiga, terdapat fossa yang dibatasi oleh crista. Yang pertama, crista mesio dan crista disto. Pada fossa terdapat cingulum yang tidak begitu dalam, atau bisa disebut juga dengan lubang buntu atau foramen caecum. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median, berbentuk segitiga dengan cervical line pada badan dasarnya dan incisal edge-nya pada bagian atasnya atau puncaknya. Permukaan palatal tidak rata, yaitu terdapat cekungan atau fossa dan bentuk cembung atau incisal edge-nya. Incisal edge-nya terletak di tengah-tengah. Pandangan distal atau pandangan ketika gigi menghadap menjauhi garis median. Sama halnya dengan mesial, hanya saja cervical line-nya menghadap lebih ke arah cervical dengan kedalaman 2,5 mm. Pandangan insisal. Pada pandangan insisal terdapat garis insisal yang terletak di tengah. Permukaan labial lebih lebar daripada permukaan palatinal. Permukaan palatinal bergerak ke arah cervical line dan mengecil ke arah cingulum. Gigi insisif kedua rahang atas atau maxillary permanent lateral incisor merupakan gigi kedua dari kiri dan kanan median line atau garis tengah. Bentuknya lebih kecil daripada gigi insisif pertama rahang atas, memiliki akar yang bulat, hampir bundar, dan akarnya lebih langsing daripada gigi insisif pertama. Pandangan labial atau pandangan ketika gigi menghadap pada bibir. Akarnya membelot ke arah distal. Pada distal sudutnya sangat bulat dan pada mesio sudutnya agak bulat. Cervical line-nya berbentuk ke arah apex dan bentuknya seperti persegi panjang. Pandangan palatal atau pandangan ketika gigi menghadap ke arah langit-langit mulut. Sama halnya dengan labial, hanya pada pandangan palatal terdapat cingulum, fossa palatinal yang dalam, dan incisal ridge-nya yang lebih tebal. Terdapat foramen di antara cingulum dan fossanya, yaitu foramen caecum. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median atau median line. Pada pandangan mesial, cervical line-nya mengarah ke arah insisal serta berbentuk segitiga. Pandangan distal atau pandangan ketika gigi menjauhi garis median atau median line. Sama halnya dengan mesial, cervical line pada pandangan distal mengarah pada insisal namun tidak terlalu melengkung ke arah insisal seperti halnya dengan mesial. Terdapat depression dari akar hingga mahkota. Pandangan insisal. Pada pandangan insisal, permukaan labial lebih besar daripada permukaan palatal. Garis insisor mengikuti lengkung gerigi, sehingga garis insisal bagian distal akan mengikuti atau mengarah pada garis insisal bagian palatal. Gigi caninus rahang atas atau maxillary permanent canin merupakan gigi ketiga kiri dan kanan dari garis median rahang atas. Memiliki satu akar, memiliki satu cups, dan memiliki korona terpanjang dari gigi rahang atas. Pandangan labial atau pandangan ketika gigi menghadap ke arah bibir. Terlihat seperti mata tombak, cervical line-nya mengarah pada apex, lebar ridge-nya berjalan melalui cervical line ke arah insisal.
Puncak cups terletak di tengah-tengah, terdapat dua lereng, yaitu lereng mesial lebih pendek daripada lereng distal. Pandangan palatal atau pandangan ketika gigi menghadap ke arah langit-langit mulut. Yang pertama, cervical line-nya hampir lurus ke arah apex. Yang kedua, cingulumnya besar. Yang ketiga, terdapat mesio-marginal ridge dan disto-marginal ridge. Terdapat palatal marginal ridge yang mengarah dari cingulum ke arah cups. Di antara ridge tersebut terdapat suatu fossa yang disebut fossa palatinal. Pandangan mesial atau pandangan ketika gigi mendekati garis median. Pada pandangan mesial, cervical line-nya melengkung ke arah insisal sedalam 2,5 mm. Pada permukaan labialnya cembung dan permukaan palatalnya terdapat cingulum. Cupsnya agak ke arah labial. Pandangan distal atau pandangan ketika gigi menjauhi garis median atau median line. Sama halnya dengan pandangan mesial, hanya saja pada pandangan distal, cervical line-nya lebih mengarah ke insisor atau insisal dengan cekungan kurang lebih 1,5 cm. Pandangan insisal. Pada pandangan insisal, jarak labiopalatal lebih lebar daripada mesiodistal. Permukaan labial lebih turun ke arah distal.